Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferianto Abi Febrina dengan NIM 101116264. Di sini saya akan mencoba mendemokan program skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Bahan Baku Produksi di CV Gracella Natural Stones. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian depan dari aplikasi. Aplikasinya itu berbentuk seperti company profile. Ada beberapa menu beranda, produk, yang di dalamnya ada bahan baku, model produk, dan harga, serta tentang perusahaan. Di bagian bahan baku, di sini menjelaskan jenis bahan baku produk yang sering digunakan oleh CV Gracella Natural Stone. Ada bahan baku batu palem, batu andesit, sama batu palimanan. Modelnya itu ada rata alam, rata mesin, susun sirih, alur. Kalau batu andesit itu ada model bakar. Selanjutnya ada model produk yang pernah dibuat dari batu andesit. Itu model alur itu banyak, dan untuk modelannya ada yang bakar, polos bakar, ada yang model matahari, ada kalau palem ada rata alam, mozaik, rata mesin, ini polos. Nah, di sini juga dijelaskan atau disediakan informasi harga produk yang sering dijual. Ada nama bahan bakunya, ada jenis modelnya, ada ukuran sama harga lengkap. Ya, langsung saja kita akan masuk ke sistem aplikasinya. Nah, bagian admin ini akan disediakan halaman utama yang ada menu bahan baku, harga produk, produksi, sama pengguna. Jadi si administrator dapat mengelolanya. Untuk bagian sidebarnya itu ada halaman utama, olah data, peramalan per minggu, peramalan per bulan, profil, pengelolaan pengguna, dan ubah sandi. Nah, pada bagian halaman utama ini ada riwayat pemakaian bahan baku. Informasi ini didapat dari menu bahan baku, olah data bahan baku, jumlah bahan baku yang tersedia, dan jumlah bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Nanti akan kelihatan sisa bahan baku yang tersedia dari masing-masing bahan baku. Nah, si pemakaian bahan baku ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kuantitas pembelian bahan baku pada periode berikutnya. Apakah sisa bahan baku ini sebagai bahan cadangan atau sebagai pengganti dari bahan baku yang pada proses produksinya itu mengalami kekurangan. Nah, pada olah data bahan baku ini ada waktu pembelian, nama bahan baku, harga, dan jumlah pembeliannya. Di sini kita bisa menambahkan, intinya bisa mengelola data bahan baku. Kita juga bisa mengunduh rekap data dari bahan baku. Selanjutnya ada produksi. Untuk proses produksi ini ada penentuan target proses produksi untuk setiap masing-masing produksi. Apa nanti hasil dari rekapannya itu akan diketahui nih, akan dimonitoring apakah targetnya itu tercapai atau tidak. Nah, pada
pada batu andesit itu ada detail produksi. Nanti itu detail produksi itu berisi bahan baku untuk pembakaran. Kan ada tuh yang model, ada tuh jenis produk yang harus dibakar. Contohnya yang pokoknya yang bahan baku andesit itu permintaan dari konsumen itu ada yang pengen dibakar supaya batu alamnya itu bisa terlihat lebih mengkilap gitu loh, coraknya lebih keluar, dan itu harganya juga jadi makin lumayan. Dan sini juga kita bisa mengelola, bisa mengunduh file Excelnya. Ini mengunduh file Excelnya itu seluruh detail produksi lah, seluruh bahan baku, gas dan oksigen nanti itu akan diunduh semua sebagai bahan rekap. Pada proses produksi ini kan ada yang tercapai dan tidak tercapai. Ketika ada proses produksi yang tidak tercapai, itu kita akan melihat dulu nih produktivitas dari setiap proses produksi, berapa produktivitasnya. Setelah kita melihat produktivitas yang dicapai dari setiap proses produksi, nanti kita akan mencari tahu tuh faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target produksi itu apa. Apakah jumlah pekerja, atau sumber daya modal, atau sumber daya alam, atau faktor lain, apakah pemadaman listrik, apakah pengiriman bahan baku yang terlambat. Ini saya merekomendasikan jumlah banyaknya pekerja agar bisa mencapai target produksi itu 15 orang untuk masing-masing produksi. Dan untuk waktu standar produksinya itu 16 menit untuk produksi bahan baku andesit dan 37 menit untuk produksi bahan baku palem. Kenapa waktu produksi bahan baku andesit itu harus lebih sedikit? Karena targetnya itu kan lebih banyak, ada 450 meter untuk setiap minggunya, dan untuk batu palem itu hanya 195 meter. Untuk rumus produktivitasnya itu output hasil produksi dikali standard time dibagi jumlah tenaga kerja dikali waktu kerja per hari dikali 100. Nanti akan ketahuan tuh produktivitas dari setiap proses produksi. Untuk menentuan jumlah tenaga kerja itu yang saya rekomendasikan itu dihitung dengan rumus standard time dikali target dibagi waktu kerja. Nah, untuk menentukan waktu standarnya itu dengan rumus waktu kerja dikali jumlah tenaga kerja dibagi target. Nanti akan mendapatkan waktu, kira-kira waktunya berapa gitu loh untuk bisa mencapai target produksi. Nah, terus untuk harga produk ya sama seperti bahan baku dan produksi, kita juga bisa mengelolanya, bisa menambahkan harga produk baru atau mengubahnya atau menghapusnya. Kita juga bisa mendapatkan rekap datanya dalam bentuk Excel. Nah, di sini ada peramalan per minggu nih. Peramalan per minggu ini digunakan sebagai penentu kuantitas pembelian bahan baku. Jadi kan ada dua tuh, yang pertama tadi ada dari hasil riwayat pemakaian bahan baku. Nah, satu lagi itu dengan metode peramalan. Dengan peramalan itu menggunakan metode single exponential smoothing. Nah, pertama kita harus menentukan nilai alfa nih. Nilai alfanya itu di sini kan kita pilih yang per 3 minggu. Yang per 3 minggu berarti bakal ada 3 data. Untuk menentukan nilai alfa itu menggunakan rumus 2 dibagi n ditambah 1. Jadi kita perhatikan 3 per 3 minggu berarti ada 3 data, berarti 0,5. Kita proses. Nah, masukkan nih bahan baku yang ingin diramal. Itu kan misalkan bahan bakunya itu, misalkan kita ramal andesit nih, kita 10, 8 sama 9. Kita masukkan nih 10, 8 sama 9. Proses. Nah, nanti akan keluar nih inputannya
inputan tadi alfanya sekian, terus 8 nilai minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiganya sekian. Nanti akan mendapatkan perhitungannya itu pembelian bahan baku batu alam pada minggu keempat menurut hasil peramalan dengan menggunakan metode eksponensial adalah sebanyak 9 rate. Jadi rekomendasinya itu untuk pembelian bahan baku selanjutnya itu 9 rate. Nah, untuk per bulan juga sama seperti ini. Jadi kita masukkan dulu nilai alfanya berapa sesuai dengan keinginan, kita proses. Misalkan per bulannya itu 30, ditambah minggu keduanya itu misalkan 28, ininya 29 atau 27. Kita lanjutkan proses. Nah, seperti ini hasilnya nanti untuk bulan keempat rekomendasinya itu sebanyak 28 rate. Nah, 28 rate ini tadi kita harus lihat dulu nih, ini kan rekomendasinya sebanyak 28 rate, dan kita lihat dulu berapa sisa bahan baku yang tersedia nih. Apakah bahan baku yang tersisa bahan bakunya itu dijadikan sebagai pengganti untuk proses produksi kekurangan bahan baku, atau misalkan tadi rekomendasi 9 sisa 2, atau pembelian rekomendasinya itu dikurangi sisa bahan baku yang masih ada gitu loh. Seperti itu. Nah, untuk bagian profile saya ini berisikan ya profile pengguna lah. Nanti kita bisa dirubah namanya, email nggak bisa, sama ini foto. Nah, pengelolaan pengguna ini kita bisa menghapus dan juga menonaktifkan nih. Bisa misalkan ada yang daftar nih, orangnya nggak tahu nih siapa yang daftar, kita juga bisa menghapus dan juga menonaktifkannya nih, kayak gitu. Ini kita bisa merubah sandi kita. Misalkan ada yang mencuri akun kita bisa menggantinya secepatnya gitu. Nah, oke, kita keluar. Di sini juga misalkan kita lupa sandi, kita juga bisa tuh dengan memasukkan email, nanti akan diberikan ada email masuk gitu loh dari sistem. Kita coba di sini, ini misalkan kita atur ulang sandi. Oh ya, kita harus connect internet dulu. Ini internet, masukkan sandi, kita refresh dulu, masukkan email, atur ulang sandi. Nah, mohon lihat email Anda untuk mengatur ulang sandi. Kita buka email kita nih, email. Nah, tuh ada pesan baru tuh, graduation, klik link reset your password. Kita ingin mengganti, misalnya kita lupa, kita bisa mereset password, bisa mengganti password dengan yang baru nih. Kita reset password, nanti akan muncul tuh, kita akan memasukkan sandi baru dan mengulang sandi yang telah diinputkan di kolom pertama ini. Berhubung kita tidak ingin menggantinya, kita kembali ke halaman masuk, kita coba mengekspor data bahan baku, unduh file nih, unduh file Excel bahan baku, kita unduh. Kita juga unduh produksi. Kita juga unduh yang harga produk nih, produk kita juga unduh yang
di halaman utama yang ini, riwayat pemakaian bahan baku. Ini kita juga akan mengekspor data detail produksi, kita unduh file data bahan baku pembakaran. Kita buka yang data bahan baku dulu nih. Nah, ini akan didapatkan nih datanya. Tuh ada ini yang baru saya masukkan data ke database. Hanya 24 data. Terus untuk yang data produksi, ini untuk data produksi sekian. Untuk harga bahan baku, harga produk, nah ini daftar harga produk, harga, ukuran, jenis, nama, dan sesuai dengan yang tadi di website kan. Nah, untuk selanjutnya yang riwayat pemakaian, ini pemakaian 10.10.0, ini sesuai dengan yang ada di ini kan, untuk 10.10.0. Untuk kita coba lihat. Nah ini tuh kita berhubung yang berarti yang baru dimasukkan hanya baru sedikit gitu, jadi ya sesuai yang ada di database aja. Ini Januari minggu pertama dan minggu kedua baru ada data segitu. Ini minggu pertama dan ini minggu kedua. No, sisanya itu belum saya masukin, masih. Oh iya, satu lagi untuk fitur pendaftaran itu nanti itu kita harus menggunakan email yang aktif, lalu aktivasinya itu dilakukan tidak boleh lebih dari 24 jam. Jika lebih dari 24 jam maka otomatis akun yang terdaftar itu akan yang belum diaktifasi itu akan dihapus dari database. Nah sekarang kita masuk sebagai mandor. Kita masuk satu. Nah di sini bedanya itu kalau mandor tidak bisa mengelola data pengguna. Untuk sisanya sama tuh, masih sama seperti, bedanya dia tidak bisa mengelola data pengguna saja. Untuk informasinya selebihnya sama seperti administrator. Mungkin seperti itu demo program yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.